Pemirsa, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan seluruh pimpinan kementerian dan lembaga untuk menertibkan gaya hedonis yang dipertontonkan aparat di bawahnya yang membuat publik geram. Deretan nama muncul usai harta jumbo milik Rafael Alun Trisambodo terungkap. Namun bagaimana sebenarnya fenomena gaya hidup para pejabat dan keluarga pejabat ini bisa ditertibkan? Karena peristiwa baru-baru ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana. Selamat pagi Mas Kurnia. Selamat pagi Mas Kurnia. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Kurnia, kita lihat di sini ada banyak sekali nama-nama baru muncul. Seakan-akan seperti fenomena gunung es, kecil di atas tapi banyak di bawahnya lagi. Dan ini tidak dimulai dari penyelidikan korupsi, dimulai dari penganiayaan kasus David Ozora, kemudian beralih lagi dari pengawasan netizen. Bagaimana Anda menilai ini bukan dimulai dari penyelidikan korupsi, tapi dari pengawasan netizen? Ya, ada dua hal ya sebenarnya. Yang pertama, kalau terkait dengan pamer harta kekayaan, gaya hidup hedonisme, kalau itu yang dilarang oleh pemerintah untuk tidak mengunggah gambar-gambar ke media sosial, itu sama sekali bukan ranah penegakan hukum. Tapi itu adalah ranah etik atau asas kepantasan. Pertanyaan lebih lanjut yang harus dipastikan apakah harta kekayaan yang dipamerkan itu berasal dari hal yang wajar atau tidak, sesuai dengan profil kekayaannya atau tidak. Saat ini untuk masuk ke aspek penegakan hukum, itu regulasinya belum ada. Selama ini kita mendorong adanya undang-undang perampasan aset, kita mendorong ada pengaturan pemidanaan peningkatan harta kekayaan tidak wajar. Sampai detik ini aturan itu tidak ada. Jadi itu dua hal yang berbeda. Kalau hanya menarasikan jangan mengunggah di media sosial, maka itu adalah kesimpulan yang melompat dari permasalahan utamanya hari ini. Selain itu juga tentu kita mencermati bagaimana sekarang langkah penegak hukum yang sepertinya harus menunggu viral terlebih dahulu. Kalau berangkat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara, sampai saat ini kan tidak ada mekanisme klarifikasi, bukan hanya di KPK, tapi di instansi negara terkait. Saya ambil contoh misalnya kasus Rafael. Ini kan bukan peningkatan harta kekayaan yang baru, tapi sejak lama sudah naik 10 sampai 15 miliar. Pertanyaannya apakah Rafael pernah dimintai klarifikasi? Bukan dalam konteks pemidanaan, kalau pemidanaan atau penegakan hukum tentu ranah aparat penegak hukum, tapi untuk ranah menjatuhkan sanksi administratif. Lalu terkait dengan gaya hidup hedonisme misalnya, apakah di aturan kepegawaian itu sudah ada belum tentang praktik hedonisme? Saya ambil contoh misalnya, kalau di Komisi Pemberantasan Korupsi, bahkan Ketua KPK Pak Firly pernah dijatuhi sanksi karena memamerkan gaya hidup mewah atau hedonisme. Itu juga yang harus diperhatikan lebih lanjut dalam konteks aturan di internal instansi negara. Demikian. Baik. Jadi yang harus diperhatikan adalah bagaimana mengklarifikasi hedonisme ini asalnya dari mana. Mas Kurnia, kita akan lanjut lagi dialog kita pagi hari ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Kita akan lanjutkan lagi dialog kita pagi hari ini dengan peneliti ICW Kurnia Ramadana. Mas Kurnia, kita lihat hedonisme ini ada di mana-mana dan bagaimana seharusnya pemetaan ini dilakukan supaya tidak semakin banyak begitu dan harus bisa dipertanggungjawabkan soalnya, apalagi di pejabat publik. Ya, ada dua hal ya. Yang pertama tentu menggunakan mekanisme pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Untuk kita melihat apakah yang bersangkutan mendaftarkan harta kekayaan itu telah jujur atau tidak. Tentu ini harus dibutuhkan sistem yang khusus di instansi negara terkait. Saya ambil contoh, misalnya setiap tahun jika ada pegawai kementerian atau instansi negara lain memiliki kenaikan harta kekayaan, misalnya 1 atau 2 miliar rupiah, maka orang itu harus dipanggil untuk dimintai klarifikasi, diminta menjelaskan dari mana asal muasal kenaikan harta kekayaan tersebut. Tentu kalau dia bisa menjelaskan, maka clear permasalahannya. Tapi kalau dia tidak bisa menjelaskan, maka harus ada sanksi administratif dan terbangun koordinasi dengan aparat penegak hukum.
Koordinasi dengan aparat penegak hukum terjadi kalau sudah ada payung hukum, sebagaimana tadi saya jelaskan pada segmen sebelumnya. Selain itu, yang harus dipastikan juga adalah membuka kanal pelaporan masyarakat. Sehingga apa yang dilihat oleh masyarakat, tentu kita paham pengawas internal atau penegak hukum Baik. tidak bisa memastikan pengawasan melekat 24 jam. Tapi masyarakat bisa diberdayakan untuk memberikan informasi sepanjang Jadi informasi itu benar ditangani, kemudian ada kerahasiaan pelapor. Jika Jadi sudah satu kita diberikan berharap dari informasi, LHKPN, satu kita berharap dari LHKPN, yang kedua adalah kita berharap dari laporan masyarakat sebagai watchdog-nya. Mas Kurnia, LHKPN ternyata banyak yang tidak jujur. Jadi harus diapakan lagi LHKPN ini? LHKPN itu merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara yang diatur di dalam undang-undang. Apakah ada sanksi yang tegas di sana? Tidak, sebab undang-undang hanya meletakkan sanksi administratif yang sebenarnya tidak jelas juntrungannya seperti apa. Maka dari itu, sejak awal kami mendorong agar ada punishment yang tegas berupa pemidanaan, bisa berupa pemenjaraan atau pengenaan denda bagi orang-orang yang tidak patuh melaporkan LHKPN. Kalau kita mengacu pada Kementerian Keuangan, kita mendengar Ibu Menteri Keuangan mengatakan 5 tahun terakhir Kementerian Keuangan 100% patuh melaporkan LHKPN. Jangan lupa, aspek kepatuhan itu hanya 1 poin saja dan tidak langsung mengatakan kementerian itu langsung berintegritas. Karena apa? Karena tidak ada mekanisme verifikasi terhadap laporan yang telah disampaikan. Jadi persoalannya bukan soal dia melaporkan atau tidak, itu satu isu, tapi isu yang lain adalah apakah yang dia tulis di dalam dokumen LHKPN sudah benar diperoleh dari harta kekayaan secara wajar atau justru ada yang disembunyikan. Itu yang saya Mas rasa tidak Kurnia, ada verifikasi LHKPN yang dilaporkan dengan kenyataan sesungguhnya itu apakah sudah dilakukan sekarang ini atau harus diperbaiki lagi? Pemanggilan Rafael itu pertama atau 4 pegawai lainnya itu kan bukan karena pendeteksian penegak hukum. Tapi kasus ini viral terlebih dahulu di media sosial, kemudian ditindaklanjuti oleh KPK maupun instansi negara lain. Di Seknek misalnya memberhentikan, di BPN dan lain sebagainya. Itu menandakan apa? Menandakan belum ada early warning system di instansi negara ketika mendeteksi terkait dengan keganjilan LHKPN atau mungkin pola hidup dari pegawai-pegawainya. Itu yang saat ini harus diperbaiki oleh aparat penegak hukum sekalipun sulit karena belum ada payung hukum yang memasukkan LHKPN sebagai pintu masuk dalam konteks penindakan tindak pidana korupsi. Jadi Demikian. payung hukumnya masih belum ada. Nah, apa yang harus dilakukan supaya kita punya payung hukum untuk bisa melakukan ini supaya bisa dicegah lagi lebih banyak lagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebagai pejabat publik? Sanksi pemenjaraan itu hanya bisa dimasukkan di dalam undang-undang. Undang-undang itu dibentuk oleh pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan juga pemerintah atau presiden. Apakah kita yakin ini akan diundangkan? Tentu jawabannya tidak. Karena selama ini produk legislasi yang dihasilkan oleh pemerintah maupun DPR tidak pernah mendukung upaya pemberantasan korupsi. Jadi pola seperti ini akan terus-menerus berulang jika tidak ada kemauan politik dari presiden maupun DPR. Sulit rasanya bagi kita semua berharap banyak kepada Undang-undang pemerintah atau rancangan dan juga undang-undang yang paling dekat yang bisa disahkan apa, Mas Kurnia? Hari Anti Korupsi Dunia kemarin Desember 2022, Pak Jokowi menginstruksikan agar dipercepat pengundangan undang-undang perampasan aset. Undang-undang ini penting sebagai penyokong kerja-kerja aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi. Namun sampai saat ini belum ada perkembangan yang signifikan. Apakah undang-undang perampasan aset ini sesuatu yang baru? Tidak. Naskah akademiknya sudah ada sejak tahun 2012. Berarti 11 tahun yang lalu sudah ada draftnya sebenarnya. Pertanyaannya kenapa tidak bisa diundangkan? Karena ada problem dukungan politik
terkait dengan undang-undang ini, karena undang-undang ini sangat pamungkas untuk membantu kerja penegak hukum merampas aset hasil kejahatan tanpa perlu membawa pelakunya. Jadi kalau asetnya sudah bisa dideteksi, tidak peduli siapa pemiliknya, bisa dibawa ke persidangan dan bisa dibuktikan, diperoleh dari hasil kejahatan, maka harta kekayaan tersebut atau aset itu bisa dirampas untuk negara. Baik. Begitu pamungkasnya undang-undang perampasan aset, tentu wajar jika hari ini sokongan politik sangat minim terkait dengan regulasi itu. Demikian. Baik, jadi dari fenomena ini bisa berujung pada undang-undang pamungkas, undang-undang perampasan aset tindak pidana. Nanti kita akan dorong lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih Mas Kurnia Ramadana, peneliti ICW, sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.